Shalom Bu, nama saya Ivani Junita Tambunan dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Perang Batak. Jadi sebelum masuk ke dalam penjelasan Perang Batak, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana Belanda bisa masuk ke dalam tanah Batak dan interaksi antara Belanda dengan orang-orang Batak. Yang pertama, pemerintah kolonial Belanda mampu menguasai wilayah Sumatera pada pertengahan abad ke-19, kecuali daerah Aceh dan Tanah Batak. Interaksi antara Belanda dengan orang-orang Batak mulai terjadi pada sekitar tahun 1870-an. Yang ketiga, pada masa tersebut, kaum misionaris atau pendakwa Kristen banyak melakukan upaya penyebaran agama Kristen di wilayah Batak. Perang Batak 1878 sampai dengan 1907. Tahun 1877, mulailah Perang Batak yang berlangsung selama 30 tahun. Perang dimulai di Bahal Batu dan Mumbang. Perang begitu ganas, Belanda mengarahkan pasukan-pasukannya dari Singkil Aceh menyerang pasukan rakyat semesta yang dipimpin Raja Sisingamangaraja XII. Latar belakang Perang Batak. Yang pertama, Sisingamangaraja XII sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Yang kedua, hal tersebut dilakukan karena Sisingamangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Yang ketiga, dalam buku Perang Batak, Perang Sisingamangaraja 1972 karya O.L. Napitupulu disebutkan bahwa upaya penolakan kristenisasi di Batak dilakukan Sisingamangaraja dengan cara mengusir Jending atau organisasi penyebar agama Kristen yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak pada 1877. Jalannya Perang Batak. Menanggapi tindakan pengusiran oleh Sisingamangaraja, para misionaris meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Paeraja atau pedalaman Sumatera Utara dan bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Kedatangan tentara Belanda di wilayah Batak telah memprovokasi Sisingamangaraja sehingga ia mengumumkan perang pada 16 Februari 1878 dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu. Dalam buku Sejarah Nasional Jilid 4, 1984 karya Marwati Dijonot, Posponegoro DKK, pasukan Sisingamangaraja bergabung dengan pejuang Aceh pada Desember 1878 untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Aliansi Sisingamangaraja dan Aceh mampu menduduki wilayah pedalaman Sumatera Utara. Namun saat masuk wilayah kota, pasukan ini dapat dipukul mundur oleh Belanda. Perang Batak antara pasukan Sisingamangaraja dan Belanda berjalan seimbang selama tahun-tahun 1880-an. Serangan Sisingamangaraja pada Agustus 1889 mampu menduduki daerah Lobutalu dan membunuh beberapa tentara Belanda. Namun pendudukan Lobutalu tidak berlangsung lama karena Belanda kembali mendatangkan bantuan dari Padang untuk merebut kembali Lobutalu dari tangan Sisingamangaraja. Akhir dari Perang Batak. Perlawanan Sisingamangaraja dalam Perang Batak mulai meredup semenjak wilayah Hutapaong diduduki oleh Belanda pada September 1889. Pasca pendudukan Hutapaong, Belanda terus memburu Sisingamangaraja dan pasukannya hingga terjadi pertempuran di daerah Tamba. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Batak mengalami kekalahan dan melarikan diri menuju daerah Horion. Belanda terus melacak arah pelarian Sisingamangaraja dan pasukannya, bahkan pihak Belanda menggunakan orang-orang dari Senegal, Afrika untuk membantu pelacakan. Tahun 1907, Belanda mampu mengepung Sisingamangaraja XII di daerah Dairi, namun ia tak mau menyerahkan diri. Sisingamangaraja beserta pasukannya bertarung hingga titik darah penghabisan dan meninggal pada pengepungan tersebut. Gugurnya Sisingamangaraja XII menandai berakhirnya Perang Batak dan kemenangan ada di tangan Belanda. Oke, sekian dari saya Bu mengenai Perang Batak. Terima kasih, Shalom, Horas, Maju Ajua. Amani malotop, nabibi na malamun kakuk gaul na kata, ang